kita sudah sampai di pintu masuk Dusun Butuh Kaliang Creek, Nepal Panjapa. Ini Biji gua kejepit. Sumbing via Kaliang Creek, tanjakannya keren. Stuck in my brain. Gunung Sindoro menjadi wishlist yang masih belum terpenuhi. Setelah diskusi panjang kali lebar, akhirnya kami melakukan pendakian ke Gunung Sumbing lagi. Selamat pagi guys. Kita baru habis isi bensin, bentar lagi nyampe. Ngendi kita? Hah? Ngendi? Kita arep neng eta. Maksud gue di mana? Ngendi itu apa sih? Di mana? Iya di mana Kita kita? kan mau kemana? Di mana? Makanya nggak usah bahasa Jawa kan orang. Nang endi baru di mana? Iki nang endi? Nang ngendi iki? Ungaran, neng Semarang, 2 jam. Jawa Tengah. Berapa lama lagi kita ke Kaliang Creek? Perkiraan 1 jam lah. 1,5 jam ya? Nggak nyampe lah, sejam lah. Udah lah. Sejam kita sarapan bubur. Emang ada? Ada bubur ayam. Dia baru dapat judi 2 juta katanya. Akunya sarapan. Bubur. Biasanya? Royko. Biasanya Dari Jakarta kami berangkat malam hari. Dini hari kami sudah sampai di daerah Jawa Tengah. Pendakian Gunung Sumbing merupakan pendakian yang kedua buat saya. Walaupun yang sebelumnya memang beda jalur. Sebelumnya melalui Garung dan kali ini kami akan mencoba jalur Kaliang Creek. Sebelum menuju base camp, kami harus mampir ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat untuk pendakian. Jam 5 kurang 1/4 kita sampai kemana, Don? Puskesmas Kaliang Creek untuk pemeriksaan kesehatan sebelum kita menanjak. Teke. Puskesmas baru buka jam 7 pagi. Dan ini bisa kami manfaatkan untuk beristirahat, bersih-bersih, dan sholat subuh. Dari apa yang kami alami, untuk para pendaki yang memerlukan surat keterangan sehat, baiknya diurus di kota masing-masing. Karena prosesnya di sini cukup rumit dan juga makan waktu. Hasil pemeriksaan kesehatan, sebetulnya tidak semua dari tim kami mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan pendakian. Setelah drama emak-emak dengan petugas kesehatan, akhirnya kami tetap melanjutkan pendakian. Kondisi jalan menuju base camp saat kami ke sana, kondisinya tidak terlalu mulus. Saat itu juga berkabut dan itu cukup menyulitkan untuk navigasi kami menuju base camp. Oh ya, di sini juga signal hampir seluruh operator itu tidak ada. Jadi yang mengandalkan Google Maps mungkin akan kesulitan. Oke pemirsa, kita sudah sampai di pintu masuk Dusun Butuh Kaliang Creek, Nepal Panjapa. Ini dia. Cuman kita lagi dapat kabut nih. Mungkin besok kita dapat cahaya. Semoga ya. doakan saya. Untuk sampai ke puncak Gunung Sumbing, ada banyak jalur yang bisa kita pilih.
antara lain jalur Garung, Capit Parakan, Butuh Kali Angkrik, Wewongso, dan Sipetung. Kali ini kami memilih jalur Butuh Kali Angkrik karena penasaran dengan desa wisata Nepal Van Java. Gue paling belakang Guys, kita naik ojek guys. Jadi kita ke atas harus naik ojek. Naik ojek. Biar mempersingkat waktu. Ya, ya. Siap? I'm ready. Dadah. Nepal Van Java merupakan julukan dari Dusun Butuh yang ada di Desa Temanggung, Kecamatan Kali Angkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Julukan ini disematkan kepada Dusun Butuh karena letaknya ada di lereng Gunung Sumbing. Perumahan penduduk yang tampak bertumpuk seolah mirip dengan negara Nepal. Bagi saya yang lahir dan besar di daerah dataran rendah, cukup takjub melihat rumah warga Dusun Butuh yang tersusun sedemikian rupa. Dan memang mirip dengan gambaran negara Nepal yang biasa kita lihat di film-film atau program TV. Untuk menghemat waktu, perjalanan ke basecamp kami menggunakan jasa tukang ojek dengan harga 20.000. Karena kalau jalan kaki bisa memakan waktu paling tidak 1 jam. Keren ya? Tadi untung gua video yang sebelahnya. Itu yang kampung yang di bawahnya itu. Udah kan dia? Udah dibayar semua ya? Dua belum? Oh. Tidur bang, lu tidurin. Ditidurin mah beda. Di basecamp kami tidak bisa berlama-lama karena hari sudah sangat siang dan cuaca juga susah ditebak saat itu. Setelah sedikit istirahat dan persiapan, kami lalu berangkat untuk menuju jalur pendakian. Dadah. Hujan. Mau sekarang apa? Bentar, hujan ini loh. Hujan. Duluan aja. Yuk, duluan aja. Udah, tracking pole gua udah. Oke. Yaudah, bentar. Biji gua kejepit. Gini. Untuk menghemat waktu, kami kembali menggunakan jasa tukang ojek dari basecamp menuju pos 1. Nah, soal ojek Gunung Sumbing, saya dan Doni punya cerita ngeri-ngeri sedap sebelumnya. Nanti saya ceritakan secara terpisah. Singkat cerita, kami sampai di titik pengantaran dan penjemputan tukang ojek. La ilaha illallah.
Oke, tadi kita habis naik ojek lagi dan sekarang baru mau menuju pos 1. Kondisinya hujan dan bawaannya Doni udah kayak mau kabur. Pengap juragan? Lumayan, Bung. Mudah-mudahan di depan cuacanya bagus. Besok langit cerah. Amin. Mari menuju pos 1. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bang, kita kudu duluan tenda. Sini ke bawah. Beban hidup lu. Gak tahu. Itu bukan depan tuh. Gimana lu naik ojek? Hah? Naik ojek gimana tadi? Naik ojek gimana tadi? Rasanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku lebih beranan hidup gue sih. Oke. Oke. Ini trek menuju pos 1. Jadi dari awal dari bawah sono udah asoy nanjaknya. Ini kita belum sampai pos 1 aja. Buru sih sama kantor. Kepala kompak. Gua rekam nih. Dari titik pengantaran tukang ojek ke pos 1 diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Dan dari awal treknya sudah langsung ngegas. Gimana Mas pos 1? Keren. Udah langsung ngegas ya? Di pos 1, kita bisa melengkapi logistik jika ada yang kelupaan. Di sini ada banyak warung yang menjual makanan dan minuman dengan cukup lengkap. Ini juga warung terakhir yang bisa pendaki temui pada jalur pendakian Sumbing via Kaliangkrik. Jalur pendakian Gunung Sumbing melalui Kaliangkrik terdiri dari susunan batu yang cukup rapi. Agak berbeda dengan jalur pendakian Garung. Jalur pendakian Garung didominasi oleh tanah, sehingga berdebu saat musim kemarau dan berlumpur saat musim hujan. Ini jalur menuju pos 2. Treknya nggak kalah asli dari pos 1. Ditambah ini hujan, jadi licin banget. Semangat! Oke, lanjut. Gak mau lagi videonya. Udah capek-capek nanya. Gak kesel. Ayo yang belakang, jangan kelamaan istirahatnya, takut jatuh cinta. Sumbing via Kaliangkrik. Tanjakannya keren. Dan Mas, yuk. Ini siapa pos 2?
masih menuju pos 2. Masih belum ketahuan ujung pangkalnya. Teman-teman kebanyakan masih pada di bawah. Sebentar di atas masih ngantuk kayak gimana. Semangat. Wow. Ini belum pos 22 acan, Pak. Belum pos 22 acan kita. Menghadiahi diri sendiri. Kita istirahat. Ngopi. Udah cukup enggak? Alhamdulillah, amin. Sampai tingkahnya. Gimana Bang Don, sahabat Dahsyat? Sumbing 3 jalur yang udah dilalui sama semuanya gaspol, nanjak terus. Banaran, Garung, ini Kaliangkrik. Jadi kita jam berapa jalan? 11 Kita jam 11. dari bawah. Jam 12 kurang pas ajan kita berhenti tuh. Enggak. Iya bener. Iya kita ya. Jumatan kagak, sholat duhur. Itu gue Jumatan diem. Roh gue di masjid enggak, makanya gue diem. Ilmu lu belum nyampe. Hai. Semangat, luar biasa jalurnya Kaliangkrik. Gimana Opung Gunung? Lagi semangat. Udah nggak anak gunung lagi. Angel. Ini yang 2 tadi semaput banget nih. Cuman alhamdulillah nih sekarang dia bisa ngikutin. Iya, tadi udah pucuk banget ibu satu. Makan. Kosong. Nggak makan soalnya. Makan mulas nggak makan pucat. Iya. Perlu waktu kurang lebih 3 jam dari pos 1 untuk bisa sampai ke pos 2. Selain licin karena hujan, treknya memang cukup panjang dan vertikal. Ini pos 2 kelihatan. Selamat datang pos 2. Selalu bahagia aja gue Bang. Kamu dukung aja. Pos 4 angin katanya. Guys, dari pos 2 estimasi ke pos 3 sekitar 1,5 jam lah. Kalau jalan. Kalau jalan. Ya kalau jalan, kalau dia mah bisa berapa jam? Cuman konon katanya dari 2 ke 3 itu lebih landai. Dia bisa lebih cepat lah ya. Iya. Rencana kita ngecamp di pos 3. Pengennya pos 4. Tapi menurut informasi yang beredar, pos 4 itu terbuka dan anginnya. Yang dikhawatirkan cuaca seperti ini tuh badai. Jadi kita cari amannya aja. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 3. Hajar. Menuju ini. Menuju ini. Ini trek menuju pos 3. Lumayan landai sih ya daripada yang sebelumnya ya. Tapi kering kayaknya. Kering. Menjelang pos 3 di sini
ada mata air. Mata air nih. Ini treknya batuan banget nih. Ini kalau hujan berarti derasnya nyam. Tadi dari pos 3 kita berangkat jam 3. Sekarang jam 4 masih belum nyampe. Treknya landai, cuman panjang banget. Ini masih menunggu, masih menuju pos 3. Jalurnya alhamdulillah agak enakan, masih landai. Bentar lagi nyampe. Ini view-nya. Setelah kurang lebih 2 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 3. Ini pos 3 kelihatan. Di pos 3 terdapat bidang datar yang bisa kita pakai untuk mendirikan tenda. Hanya saja memang kapasitasnya terbatas, tidak bisa menampung terlalu banyak tenda. Akhirnya pada sampai rombongan. Kalian biasa saja. Biasa. Basah kali. Tinggal tadi. Hah? Tinggal tadi. Ya nggak ke muka gue juga. Mengingat waktu dan kondisi tim pada saat itu, kami memutuskan untuk ngecamp di pos 3. Oke, alhamdulillah udah sampai di pos 3. Kayaknya kita bakal ngecamp di pos 3 karena nggak memungkinkan untuk lanjut ke pos 4. Alhamdulillah pemandangannya keren. Nih. Mudah-mudahan nggak hujan. Dan mudah-mudahan masih bisa dapat sunset. Oke. Dadah. Kita akan sambil attack. Kita menuju pos 4. Dan Bu Indah biasa kalau nggak sambil gibah semaput doi. Allah Akbar. Kehabisan air minum. Iya bener kan? Belakang kena punyanya dia, depan kena tangki kan?